Kenapa Tuhan sampai tega menghapus semua makhluk hidup yang ada di muka bumi? Kejadian 6 ayat 5 menuliskan, karena Tuhan melihat kejahatan manusia itu besar di bumi. Dan ini, kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan. Kejahatannya besar dan kecenderungan hati selalu melakukan kejahatan. Maka menyesallah Tuhan menjadikan manusia di bumi. Bayangin, Tuhan sempat berduka cita melihat kejahatan kita. Manusia di zaman itu. Lalu setelah air bah melanda seluruh bumi, kecuali keluarga Nuh dan hewan-hewan yang ada di dalamnya, seharusnya bumi dimulai lagi dengan generasi baru, yaitu manusia-manusia baru. Setuju? Nah, pertanyaan saya, apakah manusia-manusia baru yang kemudian lahir setelah air bah menjadi lebih baik? Setelah mendatangkan air bah, Tuhan kayaknya menyesal. Lalu Tuhan berjanji sama Nabi Nuh dan keluarganya bahwa dia tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Kalau Tuhan tidak berjanji, saya percaya gini, tadi kita sepakat, manusia baru yang hidup tetap berbuat jahat. Kalau Tuhan marah, hapus lagi, air bah datang lagi, jahat lagi, hapus lagi, gak ada habisnya. Makanya Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan datangkan lagi air bah untuk menghapuskan manusia. Tapi kita tahu bahwa manusia-manusia baru yang lahir kemudian di bumi tidaklah jadi lebih baik. Manusia tetap berbuat jahat. Kecenderungan hati manusia tetap kepada kejahatan bisa dibuktikan. Untuk berbuat baik orang perlu belajar, tapi buat berbuat jahat tuh orang gak perlu belajar. Anak kecil gak ada yang ngajarin bisa berantem. Anak kecil gak ada yang ngajarin bisa bohong. Anak kecil gak ada yang ngajarin bisa mukul orang. Anak kecil gak ada yang ngajarin bisa mencuri. Setuju? Kejahatan itu ada dalam hati kita karena dosa. Nah, Tuhan tahu bahwa satu-satunya yang membuat manusia itu tidak berbuat jahat karena satu hal ini. Yaitu takut akan Allah. Tuhan tahu bahwa satu-satunya yang bisa membuat manusia itu tidak berbuat jahat hanyalah takut akan Allah. Kejahatan itu kecenderungan hati manusia. Apa yang jadi pagar di hati manusia untuk tidak berbuat jahat? Yaitu takut akan Allah. Takut akan Allah itu adanya di dalam hati, tidak kelihatan. Takut akan Allah yang membuat manusia tidak berbuat jahat. Sepakat gak dengan saya bahwa pada dasarnya manusia tuh tidak bisa hidup tanpa peraturan? Sepakat gak? Coba biarkan Jakarta tanpa aturan. Saya yakin sampah di mana-mana. Udah ada aturan saja. Dilarang buang sampah di sini. Kita lihat banyak sampah nggak di situ? Banyak sampah. Dilarang buang air kecil di sini. Tempat itu bau pesing. Manusia tuh pada dasarnya nggak bisa hidup tanpa aturan. Tapi herannya manusia nggak suka aturan. Dua hal yang mengundang kutuk dalam hidup manusia. Kemudian kita akan tahu apa berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang mengundang kutuk dalam hidup manusia? Dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Ketika kita hidup dalam dosa, kita berbuat jahat, otomatis saat itu juga hubungan kita dengan Tuhan terputus. Ada orang-orang yang pasti bertanya begini, Bu Heni, bukankah di dalam Kristus kutuk sudah dipatahkan? Setuju. Tapi bukankah banyak anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin pernah didoa pelepasan dan lain sebagainya, kemudian kembali lagi kepada dosa? Tuhan mengasihi kita, katakan amin. Tapi ketika kita memilih untuk meninggalkan Allah dan hidup di dalam dosa, itu pilihan kita, bukan kehendak Allah. Anda harus tahu ketika Anda berpaling kepada dosa, Anda sedang menutup pintu surga dalam hidupmu. Ketika Anda memilih kejahatan, Anda sedang meninggalkan Tuhan. Dosa berasal dari akar kata hamartia, yang artinya missing the target, meleset dari sasaran atau tujuan, yang sama dengan arti ketidaktaatan. Ketika orang mulai gak taat sama hukum-hukum Tuhan, mulai gak taat sama perintah Tuhan, mereka memilih hidup dalam dosa tanpa dia sadari.
Dia sedang mengundang kutuk masuk dalam hidupnya. Ketiadaan hadirat Allah dalam hidup kita berarti ada hadirat yang lain datang dalam hidup kita. Ketika kita mengundang dosa, kutuk datang. Jangan heran kalau tiba-tiba apa saja yang kita kerjakan jadi tidak berhasil. Ada orang-orang yang rajin nabur, suka nolong orang. Ini serius, saya lihat sendiri. Dia pikir dia baik, dia nabur sana sini, dia nolong orang. Bahkan ke gereja, bahkan dengar firman, bahkan suka dengar firman. Tapi entah kenapa, apa yang dia kerjakan tidak berhasil. Saya tahu, gak mungkin orang itu nabur gak nuai, setuju? Gak mungkin orang kalau sungguh-sungguh mencari Allah, Allah tidak berkenan ditemui. Kalau dia hidup benar, pasti ada something wrong. Akhirnya benar saja, terbuka. Tiap kali saya dan suami melayani orang-orang demikian, akhirnya kami menemukan mereka menutupi dosa mereka di hadapan kami. Tapi Tuhan tahu semua yang mereka lakukan. Saya kadang-kadang bisa nggak habis pikir bagaimana orang tuh bisa selingkuh, main perempuan, bisa judi, bisa minum, bisa hidup dalam mabuk, pesta pora, kenajisan, tapi bisa berlagak baik-baik saja gitu loh. Manusia bisa ditipu, Tuhan tidak bisa ditipu. Ada yang mungkin ke gereja bahkan pelayanan, tapi sebenarnya maaf, dia kumpul kebo di rumah. Belum diberkati di dalam Tuhan, sudah serumah, punya anak lagi. Dan yang luar biasa kami temukan, maaf, mereka lesbian. Di gereja kita sering ditipu kan? Kita nggak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Pekerjaannya kayak nggak diberkati Tuhan, apapun yang dia kerjakan nggak menghasilkan. Dengar baik, ketika engkau hidup dalam dosa, engkau sudah mengundang kutuk dalam apa saja yang engkau kerjakan. Tanah di mana kita berdiri terkutuk, kita nanam nggak tumbuh, kerja apapun nggak ada hasil. Adakah Anda yang ngalamin ini? Anda bisa bohongi manusia, Anda tidak bisa bohongi Tuhan. Periksa apa yang kamu lakukan. Sudah benar belum ngejalanin bisnismu? Udah benar belum jalanin hidupmu? Mungkin di depan hamba Tuhan kamu baik-baik saja. Mungkin jangan-jangan kamu hopengnya pendeta. Tapi dalam kehidupanmu kamu hidup dalam kenajisan. Istrimu bisa ditipu, suamimu bisa dibohongi. Keluargamu bisa tidak tahu. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Ada nggak orang yang hidupnya gini? Dia kerja apapun tidak berhasil. Bukannya untung malah buntung. Dimodalin orang tua habis. Pinjam uang bank habis. Dikasih pinjam uang sama istrinya habis. Bisnis apapun tidak ada jalannya. Seperti jalan tertutup. Hutang, lubang kanan kiri. Tutup lubang, gali lubang. Hidupnya kekurangan. Saya kasih tahu. Mari periksa hidup kita. Karena yang mengundang kutuk dalam apapun yang kita kerjakan adalah dosa. Kadang-kadang tidak masuk akal bagaimana manusia itu gini. Di setiap daerah yang saya pergi, ada yang disembah. Ada pohon gede dikit disembayangin. Benar nggak? Bunga dibawa, disembayangin, diasap-asepin. Jujur saya suka bau kemenyan. Tapi karena itu identik dengan apa? Dukun, jadi males lah. Sebenarnya itu pewangi yang mahal loh, kemenyan dan mur, frankincense. Itu bagus, baunya enak banget. Di rumah saya pakai essence dari Mesir, kemenyan untuk jadi wangi-wangian di rumah, tapi baunya beda sama kemenyan dukun. Nggak bau dupa rumah saya. Tapi sebenarnya baunya enak. Itu dipersembahkan kepada Yesus waktu Yesus lahir. Sekarang malah dipakai untuk kuasa roh jahat. Padahal di gereja-gereja Katolik juga dipakai kan untuk beberapa upacara. Nah, wanginya enak gitu loh. Jangan sampai
Hidup kita yang harusnya menjadi bau-bauan yang sedap di hadapan Tuhan, malah kita persembahkan kepada setan. Jangan datang kepada dukun. Satu hari seorang dukun bertobat dan dia cerita gini, ketika orang Kristen datang untuk bertanya kepada si dukun, dia sedang buka celah. Saat itu juga rohnya tunduk kepada kuasa iblis. Begitu melangkahkan kaki masuk di pintu kuil atau tempat dukun itu, roh kita tunduk kepada roh setan di dalam dukun itu. Sehingga apa saja dalam hidup kita bisa terbaca. Nah, kitanya jangan terpesona. Kok dia tahu? Kok dia tahu? Wih, con banget. Wow, peka. Karena gini, waktu kamu mengambil keputusan datang ke tempat dukun itu, sebenarnya kamu sedang menundukkan rohmu kepada rohnya iblis. Gak heran ketika kamu datang dia tahu. Iblis gak maha tahu. The devil doesn't know your future. Amen. Iblis gak tahu masa depan kita. Dia cuma bisa baca masa lalu kita, hidup kita karena roh kita cerita. Jangan datang. Tiap kali Anda ketemu dengan teman-teman yang bilang gini, gimana bisnis lu masih sepi? Lu ke gereja doang sih, coba lu ikut gua. Nih ada orang pinter nih. Manusia tuh ya seneng sama yang bau-bau mistis-mistis. Benar nggak? Buktinya apa? Kalau ada pendeta yang pinter bernubuat, dipakai Tuhan dengan karunia nubuatan, pasti mupeng semua. Tahu mupeng? Muka pengen dinubuatin. Pastor, can you pray for me? Pastor, ada nubuatan apa buat saya? Ada yang datang ke saya. Bu Heni, coba berdoa buat saya. Tuhan ada pesan apa buat saya dari Bu Heni? Tolong Bu Heni doakan keluarga saya. Tolong sampaikan pesan Tuhan buat saya. Gue liatin dia. Lu doa sendiri enak aja. Lu kira gampang tanya Tuhan? Urusan gue aja banyak. Mau ngurusin elu. Kecuali Tuhan bicara khusus, kita gak perlu datang gitu. Emangnya kita dukun? Hamba Tuhan itu bukan dukun. Jangan pernah mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Itu berhala. Mendukunisasi. Orang kalau mengandalkan Tuhan, dia pasti berdoa, minta tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan untuk apapun yang dia kerjakan. Amen. Mau cari jodoh, dia pasti doa. Gak cuma pakai mata. Saya tahu sulit jatuh cinta sama bibir sumbing. Tapi paling enggak, kalau Anda berdoa, bibir sumbing itu bisa operasi kok. Amen. Ada yang terlalu tengil, udah enggak ganteng high standard lagi. Saya kesel kadang-kadang. Ada anak muda, kaya enggak, ganteng juga enggak, pas-pasan lah. Tapi bilang sama saya, Bu Heni, saya dapat visi, saya akan menikah dengan Miss Universe, dia bilang gitu. Nah ini nih yang kayak gini nih, lu ke dukun mana dalam hati gua? Enggak, sometimes ya, you need mirror you know. Makanya kita butuh cermin. Sorry man, yang bagus tuh mahal. Bener gak? Pilihan juga, jangan yang aneh-aneh gitu loh. Udah jangan selalu pakai mata, pakai doa. Jangan selalu ngandalin kekuatan sendiri. Mentang-mentang kita pinter, kita punya pengalaman banyak. Saya kasih tahu, Tuhan itu kaya dengan inspirasi. Tuhan tuh kaya dengan ide. Terbukti waktu pandemi, waktu usaha kita gak jalan, semua ilmu udah kita keluarin, gak ada yang jalan. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, dia buat semuanya kita jadi bisa. Amen. Ngandalin Tuhan. Jangan sok pinter, jangan sok kaya. Firman Tuhan berkata, janganlah orang kaya bermegah dengan kekayaannya. Janganlah orang bijaksana bermegah dengan kebijakannya. Kita harus belajar ngandalin Tuhan. Cari jodoh, tanya Tuhan. Kalau dulu ngandalin perasaan, saya udah nikah sama orang yang salah. Cilaka. Kalau kita ngandalin mata, kita bisa salah. Ada cowok lain yang lebih ganteng dari Jojo, lebih kaya, lebih baik, Kristen juga. Keluarganya cukup punya nama, deketin saya, ngelamar saya langsung ke mama saya. Gentleman bos. Kalau pakai mata udah pasti salah. Makanya jangan ngandalin kekuatan sendiri. Saya doa dan saya pernah khotbah ini, Tuhan bilang gini, kalau kamu sama dia,
kamu bahagia karena dia kaya. Tapi kalau kamu nikah sama Jojo, kamu menggenapi rencanaku dalam hidupmu. Tuhan gak pernah salah. Haleluya.